masing-masing, memenuhi cakrawala dengan aura yang menggetarkan. Semua maju menuju armada kerajaan perdamaian abadi. Hanya Pamong Saoyang tidak ikut bertempur. Ia memanggil seorang raja. Dukun, bawa aku kembali ke Helan Pass. Di kapal utama armada, Sword Hall Master berdiri tenang di haluan. Di sampingnya, Yuan Choyun mengamati gelombang pasukan musuh yang semakin mendekat. Musuh berada pada jarak 160 mil. Teriak petugas pengamat. Sword Hall Master tetap tenang. Terus maju. Beritahu saat mereka mencapai 80 mil. Tak lama kemudian laporan berikutnya datang. 80 mil. Yuan Choyun mulai menggenggam pelat pedangnya. Namun Sword Hall Master hanya berkata, lapor lagi sa 40 mil. Yuan Choyun sedikit terkejut, tetapi tetap diam. 40 mil. Kirim perintah. Panaskan True Origin Cannon. Kita menembak pada jarak 30 mil. Telapak tangan Yuan Choyun mulai berkeringat. Itu sudah dalam jangkauan serangan musuh. Sword Hall Master menjawab dengan tenang. Perintah Imperial Preceptor bukan sekadar mengalahkan mereka, tetapi menghancurkan Helan Pass. Jika kita menembak terlalu cepat, terlalu banyak musuh akan lolos. Ia menjelaskan bahwa semakin dekat musuh, semakin kecil peluang mereka melarikan diri. Bahkan para panglima sekalipun. Yuan Choyun mengangguk kagum. Tak heran aku belajar pedang darimu. Sesaat kemudian, lebih dari 200 kapal terbang serempak berputar menyamping. Ribuan True Origin Cannon memuntahkan sinar cahaya sekaligus. Langit seakan terbelah. Dalam sekejap, banyakan Raja Barbar dan Raja Dukun ditembus sinar meriam hingga tubuh mereka hancur berkeping-keping. Para ahli alam kehidupan dan kematian serta alam jembatan surgawi yang berhasil lolos langsung disambut Duke Wei, Grand Marshal, Grand General yang memahkotai Angkatan Darat, dan Grand General of Searching Transformation. Pertempuran besar pun pecah. Sword Hall Master kembali mengibarkan benderanya. Seluruh meriam diarahkan ke daratan, menyapu pasukan padang rumput seperti pedang raksasa. Armada lalu dibagi dua. Yuan Choyun memimpin kapal-kapal di udara untuk memburu kavaleri serigala elang. Sedangkan Sword Hall Master memimpin armada bawah menyapu daratan. Kemanapun sinar meriam melintas, manusia maupun kambing barbar berguguran tanpa mampu bertahan. Di sisi lain, Qin Mu dan Cripple akhirnya kembali ke Kingman Pass. Di atas menara kota, Kepala Desa dan Eternal Peace Imperial Preceptor sedang duduk santai menikmati teh. Seolah perang besar di luar sama sekali tidak ada. Eternal Peace Imperial Preceptor memandang medan perang lalu berkata pelan. Jian Shenxiang benar-benar mampu menahan diri. Cara dia mengendalikan medan perang sudah seperti memainkan pedang. Kepala desa mengangkat cangkir tehnya dengan ki vital karena kehilangan kedua lengannya. Keterampilan pedangnya mengingatkanku pada gayaku. Anehnya juga mirip dengan milikmu. Imperial Preceptor menggelang. Aku tidak pernah mengajarinya. Keduanya menoleh bersamaan ketika Qin Mu datang. Mereka langsung mengernyit. Di satu tangan Qin Mu terdapat sebuah buku emas. Sedangkan tangan lainnya masih memegang pakaian dalam hasil curian. Cripple tertawa bangga. Muir, aku terpaksa membuang semua hasil curianku. Tapi kau masih berhasil membawa pulang milikmu. Mulai hari ini kau adalah pencuri nomor 1 di dunia. Qin Mu tersenyum malu. Kemampuanku masih jauh di bawah kakek Cripple. Lempar saja pakaian dalam itu, gerutu Cripple sambil menutup hidung. Qin Mu segera membuangnya dari menara, lalu meletakkan buku emas di atas meja teh. Aku juga membawa teh yang bagus, katanya sambil tersenyum. Aku mendapatkannya dari seorang pemuda bernama Chu Xinghua yang berasal dari surga tinggi. Mendengar nama itu, kepala desa dan Imperial Preceptor langsung berubah serius. Kau bertemu orang dari surga tinggi? Tanya kepala desa cepat. Apa dia menyerangmu? Qin Mu menggelang. Tidak. Chu Xinghua orang yang sangat baik. Kami sempat bertanding, tetapi akhirnya berteman. Wajahnya dipenuhi kegembiraan. Yang paling penting, dia juga memiliki tubuh tuan, sama sepertiku.